saya Muhammad Firman. Nah, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar jaringan, yaitu network fundamental. Nah, sebelum membahas dasar jaringan itu, kita harus mengenal jaringan komputer. Bagaimana sih jaringan komputer itu bekerja? Nah, sebelum itu kita harus mencari definisi dari jaringan komputer tersebut. Di sini saya sudah mengimplementasi definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan data atau lebih perangkat komputer yang dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer itu adalah untuk memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antara perangkat yang lebih cepat dan efektif. Nah, di sini mengimplementasi jaringan komputer itu ada dua mekanisme, yaitu dengan cara wired dan wireless. Bagaimana sih cara menghubungkan dengan wired? Nah, cara menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan wired atau kabel yaitu sering digunakan kabelnya adalah kabel UTP. Kabel media transmisi kabelnya yaitu kabelan atau local area network. Nah, kabelan ini sering kita ketemui seperti di sekolah ya. Kabelan itu tidak hanya satu warna, ternyata ada beberapa warna yaitu kabelan, yaitu seperti putih, oranye, hijau, biru, dan lainnya. Kabel UTP juga memiliki jenis susunan kabel, yaitu kabel strength, stroke, dan crossover. Kabel UTP atau kabelan tidak bisa terhubung jika tidak ada konektornya, yaitu RJ45. Karena RJ45 itu berfungsi untuk menghubungkan kabelan ke komputer tersebut dengan cara kita harus memotong kabel UTP di jaketnya, lalu susun 8 warna yang berada di dalam jaket kabel UTP tersebut, lalu masukkan konektornya. Nah, dengan tersusunnya kabel UTP ini, kita bisa memasukkannya ke dalam port Ethernet atau port yang biasanya di komputer, di laptop, atau di switch gitu. Nah, jaringan komputer juga bisa menghubungkan tanpa menggunakan kabel yang bisa disebut yaitu wireless atau nirkabel. Nah, jaringan nirkabel juga fungsinya itu kita bisa menggunakan dengan cara memakai WiFi atau paket data. Nah, di sini ada timeline pembelajaran, yaitu tentang network fundamental, IP address dan subnetting, network model, pengenalan dan basis Cisco, pengenalan switch, pengenalan VLAN dan trunking, hubungan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol ether channel, static routing, dynamic routing EIGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan access control list. Nah, di timeless ini kita menggunakan CCNA 200 sampai 301, yaitu Cisco Certified Network Associate. Lanjut, kita ini mengenal instalasi dan pengenalan Cisco. Ketika kita melakukan konfigurasi atau meremote router switch secara real device, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti menyediakan kabel konsol, switch, atau router.
PC atau laptop untuk kita meremote build device tersebut, kita membutuhkan gambaran atau topologi jaringan. Kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer, karena di Cisco kita bisa membuat topologi, switching, routing, dan mengkonfigurasi sampai jaringan bisa terhubung dan siap dipakai. Cisco juga banyak banget fiturnya dan banyak banget device yang kita butuhkan hampir mirip seperti real device. Kegunaan ketika membuat sebuah jaringan di dalam ruangan, kita harus membuat topologi jaringannya dulu supaya tidak ada kendala, dan sudah ada gambaran di Cisco Packet Tracer. Nah, cara instalasinya yaitu kita bisa membuka Chrome, lalu tulis web Cisco Packet Tracer. Di sana kita langsung download. Kita langsung memasukkan akun kita. Nah, di sana bisa download online dan offline. Oke, kita lanjut ke Logical Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer itu ada dua fitur di mana kita bisa menggunakan physical dan logical. Physical, nah kalau di mode physical ini adalah simulasi jaringan yang seolah-olah itu kita berada di dalam ruangan jaringan menggunakan atau menghubungkan device seperti dunia nyata ya, di real life. Nah, perbedaan dengan logical itu kita menggunakan simulasi jaringan dengan secara logik atau cara bekerjanya router, switch, dan lain-lainnya agar kita mudah paham. Di sini kita bakal fokus ke logical dan fokus ke CLI. Kita akan membuat jaringan sederhananya. Pertama-tama kita menyiapkan satu switch, lalu kita menyiapkan dua PC. Nah, di sini juga kita menggunakan kabel strand through, lalu kita masukkan kabel dari PC ke switch ini. Nah, lalu kita masukkan IP untuk bisa menghubungkan ke PC selanjutnya. Kita juga memasukkan PC yang kedua IP-nya. Lalu sudah itu kita langsung mensimulasikan dengan cara kita mencoba kirim paket ke PC ininya. Kita simulasiin. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, di sini juga kita bisa tanpa harus mengirim ini dengan ngirim yang tadi, kita langsung buka desktop, command prompt, kita tulis ping IP si komputer si PC sebelahnya, kita masukkan. Nah, kalau sudah gini, di sini udah terlihat berhasil untuk cara menghubungkan paket atau mengirim informasi ke PC sebelahnya. Kayak di sini udah berhasil ya. Nah, dari logical dan physical di sini. Nah, kalau di physical ini kita ada home city, operator office, dan main
wiring post atau bisa disebut ruang server. Dan di PC kali ini kita udah beneran kayak mencoba dengan aslinya gitu, soalnya berbeda sama yang di Logical. Udah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.